Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajlis salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, di mana insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk pada peristiwa yang terjadi setelah baiat Aqabah yang pertama, yaitu tidak lain adalah baiat Aqabah yang kedua, baiatul Aqabah ats-tsaniyah. Baiat Aqabah yang kedua ini merupakan peristiwa yang sangat penting, di mana ini menjadi awal dari hijrahnya atau terbukanya pintu bagi kaum muslimin di kota Makkah untuk hijrah ke kota Madinah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan tentang baiat Aqabah yang pertama, di mana ada 12 orang dari Madinah, 10 dari suku Khazraj dan 2 dari suku Aus, berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mereka semuanya sudah masuk Islam, kemudian berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbaiat untuk senantiasa memperjuangkan atau membela Islam, membela agama Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Rela untuk mengorbankan harta mereka, bahkan jiwa mereka untuk membela agama Allah. Maka di sini disebutkan oleh penulis, wa fi musim al-hajj sanata 13 minan nubuwah qadima katsirun min ahli Yathrib minal muslimin wal musyrikin. Di musim haji di tahun ke-13 kenabian, jadi 1 tahun setelahnya, 1 tahun setelah peristiwa baiat Aqabah pertama, ya kita sebutkan kemarin baiat Aqabah pertama terjadi tahun 12 kenabian. Maka di tahun ke-13 kenabian datanglah dalam jumlah yang banyak, ya, datang penduduk Yathrib, penduduk Madinah dalam jumlah yang cukup banyak, baik dari kalangan muslimin maupun musyrikin, baik dari kalangan mereka yang sudah masuk Islam maupun yang masih di atas agama kesyirikan. Dan kaum muslimin yang ikut datang ke kota Makkah, ya, di musim haji tersebut, yang mana mereka sudah masuk Islam sebelumnya, maka mereka datang di musim haji ini untuk menyatakan baiat mereka kepada Rasulullah SAW, untuk berbaiat kepada Rasulullah. Waqad qarrara al-muslimun an la yatruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yatufu fi jibaliha aw yutradu wa yakhafu fattasalu bihi sirran. Ya, karena mereka kaum muslimin, ya,
dari penduduk Madinah ini, mereka tahu bagaimana situasi yang dialami oleh Rasulullah SAW di kota Mekah, ya, di mana beliau dimusuhi oleh kaumnya. Maka ketika mereka datang ke kota Mekah, mereka sudah bersepakat untuk mendatangi Rasulullah dengan sembunyi-sembunyi, ya, supaya tidak nampak dan tidak diketahui oleh kaum musyrikin, ya, oleh kafir Quraisy. Maka mereka nggak mau kalau kemudian Rasulullah SAW, mereka tidak mau kalau Rasulullah SAW sampai diusir oleh kafir Quraisy. Maka kemudian wattafaqu ala aqdi ijtima'in sirriyyin fi awsati ayyami tasyrik lailan fi sya'b alladhi 'inda jumratil aqabah. Maka mereka menghubungi Rasulullah dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian akhirnya bersepakat, ya, mereka semua bersepakat dengan Rasulullah untuk mengadakan pertemuan rahasia, ya, mengadakan pertemuan rahasia di tengah hari-hari tasyrik, ya, di malam hari, ya. Jadi mungkin di hari ke-12, tanggal 12 Dzulhijjah, ya, di tengah-tengah hari tasyrik, di malam hari, di suatu tempat yang letaknya di dekat Jumratul Aqabah, ya, di dekat Jumrah Al-Aqabah. Jadi di dekat Mina, di dekat tempat Jumrah Aqabah, ya, untuk lempar jumrah itu, ya. Kemudian falamma ja'al mau'id namu fi rihalihim ma'a qaumihim. Maka ketika tiba waktunya di malam itu, karena mereka ini kaum muslimin dari penduduk Madinah ini kan mereka datang bersama penduduk Madinah yang lainnya yang masih di atas kesyirikan, ya. Nah, mereka tidak ingin diketahui oleh saudara-saudara mereka yang masih di atas kesyirikan, ya. Jangan sampai mereka tahu bahwasannya mereka ini datang ke Mekah untuk berbaiat kepada Rasulullah. Maka ketika di malam harinya mereka tidur, yaitu terlebih dahulu di awal malamnya mereka tidur bersama kaum mereka, ya, bersama kaum mereka yang sama-sama datang dari Madinah. Hatta idza madha thuluthul lail awal, sampai ketika sudah lewat sepertiga malam yang pertama, akhadhu yatasallalun, maka mereka mulai menyelinap, ya, mereka bangun kemudian mulai menyelinap keluar meninggalkan kaumnya yang masih tidur. Yang masih maksudnya kaumnya di sini mereka yang masih di atas kesyirikan. Fayakhruju ar-rajul war-rajulan, maka keluarlah satu persatu, ya, 1-2 orang keluar bergantian, ya, dengan sembunyi-sembunyi, hatta ijtama'u indal aqabah, sampai mereka berkumpul di sisi atau di dekat Aqabah. Wa hum 73 rajulan, dan mereka berjumlah 73 laki-laki, ya, 73 orang laki-laki. Yang mana ithnani wasittuna minal Khazraj, di mana 62 orang berasal dari suku Khazraj, wa ahada asyara minal Aus, sedangkan 11 orang lainnya dari suku Aus. Kemudian selain itu ma'hum imra'atani, dan juga ikut bersama mereka 2 orang wanita. Berarti jumlahnya 75 kalau ditambahkan dengan wanitanya tadi. 73 laki-laki kemudian 2 orang wanita. Yang bernama Nasibah bintu Ka'ab min Bani Najjar wa Asma bintu Amr min Bani Salamah. Ya, kedua wanita ini bernama Nasibah bintu Ka'ab dari Bani An-Najjar dan Asma bintu Amr dari Bani Salamah. Kemudian waja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah Rasulullah kepada mereka sesuai dengan kesepakatannya. Wa ma'ahu amhu Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib.
Dan ketika itu Rasulullah SAW datang bersama paman beliau Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Ya, paman beliau Al-Abbas. Yang mana kana ala dini qaumih, yang ketika itu Al-Abbas masih di atas agama kaumnya. Masih di atas agama kesyirikan. Tapi Al-Abbas ini walaupun dia belum memeluk Islam, tapi dari awal semenjak Rasulullah SAW mulai berdakwah, Al-Abbas ini senantiasa membantu dan menyertai Rasulullah SAW. Ya. Yang sebelumnya bersama Abu Thalib, kemudian Abu Thalib meninggal. Ya. Maka di sini Al-Abbas ketika itu menemani Rasulullah SAW untuk menemui kaum muslimin dari penduduk Madinah tadi. Yang ketika itu Al-Abbas masih di atas agama kesyirikan. Walakin ahabba an yahdura amra ibni akhihi wa yatawathaq lahu. Akan tetapi Al-Abbas di sini beliau suka untuk menyertai keponakannya tersebut, ya, menyertai Rasulullah SAW dan ikut dalam urusan-urusannya. Dan juga Rasulullah SAW percaya kepada Al-Abbas, yang nanti tentunya Al-Abbas masuk Islam. Al-Abbas nanti tentunya masuk Islam. Wa kana Al-Abbas awwalu man takallam. Kemudian Al-Abbas pun mulai berbicara. Ya, beliau yang mulai membuka pembicaraan. Faqala lahum, kemudian Al-Abbas berkata kepada penduduk Madinah tadi, kaum muslimin dari penduduk Madinah tadi, inna Rasulullahi la yazalu fi izzin min qaumih. Ya. Sesungguhnya Rasulullah, jadi di sini Al-Abbas sudah mengatakan Rasulullah, menyebut keponakannya dengan Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah tetap di dalam kemuliaan kaumnya. Wa man'atin fi baladih, dan dia senantiasa dilindungi di negerinya. Artinya ada kaum muslimin, ya, di Mekah ini, para sahabat Mekah, ya, para sahabat yang dari penduduk Mekah yang senantiasa melindungi dan membela Rasulullah SAW. Fa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilaih wa mana'uhu mimman khalafahu fa antum wa ma tahammaltum min dzalik. Maka jika dengan ajakan kalian merasa dapat memenuhi kepentingannya, memenuhi urusannya dan melindunginya dari orang-orang yang menyelisihinya, maka silahkan kalian lakukan apa yang menjadi tanggungan kalian. Ya. Kami akan menyerahkan Rasulullah kepada kalian. Kalau seandainya kalian memang bisa menjaga beliau, bisa membela beliau. Ya. Wa illa faminal an fada'uhu. Kalau tidak, namun jika kalian tidak bisa memenuhi semua itu, kalian tidak bisa melakukannya, maka mulai sekarang tinggalkanlah dia. Biarkan dia tetap bersama kami. Ya. Maksudnya seperti itu. Ya. Jadi sini Al-Abbas ingin menegaskan, apakah penduduk Madinah memang mereka benar-benar siap untuk membela dan melindungi Rasulullah SAW ataukah tidak? Maka fa'ajabal mutakallim anhum, kemudian kaum muslimin dari penduduk Madinah tadi menjawab, ya, apa yang diucapkan oleh Al-Abbas tadi. Wa huwa Al-Barra ibnu Ma'rur. Yang menjawab ketika itu adalah seorang sahabat bernama Al-Barra ibnu Ma'rur. Ya, Al-Barra ibnu Ma'rur. Kemudian waqala, Al-Barra mengatakan, nuridu al-wafa was-sidqa wa budlal arwah duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bahkan berharap untuk bisa memenuhi apa yang menjadi tanggungan kami, memenuhi janji kami, agar kami bisa bertindak jujur, ya, dan kami mampu mengorbankan jiwa kami untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dengan tegas Al-Barra ibnu Ma'rur, salah seorang dari kaum muslimin penduduk Madinah tadi,
menegaskan bahwasanya mereka siap untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatakallam ya Rasulullah, fakhudh li nafsik wa li rabbika ma ahbabta. Maka bicaralah wahai Rasulullah, lakukanlah untuk kepentingan dirimu dan Rabbmu apa yang kau suka. Silakan kau perintahkan kami apa yang kau perintahkan kepada kami. Ya, untuk Allah dan untuk dirimu dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka benar-benar menyatakan kesiapan mereka, ya, kesungguhan mereka untuk memenuhi janji mereka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fatakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatala al-Qur'an wa da'a ila Allah. Kemudian Rasulullah pun mulai berbicara, kemudian beliau membacakan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Didakwahi, dinasihati, ya. Karena tentunya mereka baru saja masuk Islam, ya. Wa raghaba fil Islam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada mereka untuk mencintai agama Islam. Ya. Kemudian wastarata li rabbih. Kemudian Rasulullah pun mulai menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kaum muslimin dari penduduk Madinah tadi. Ya, syarat-syarat yang harus mereka penuhi. Yang pertama adalah an ya'buduhu wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka harus beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya. Ini ya syarat yang harus mereka penuhi. Ya. Dan ini yang paling utama tentunya. Ya. Ini merupakan dakwah yang menjadi misi utama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid. Kemudian wastarata li nafsihi wa li rabbih aidan. Kemudian Rasulullah pun juga menetapkan syarat-syarat yang lainnya untuk dirinya dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qalu lahu ala ma nubai'uka. Kemudian kaum muslimin dari penduduk Madinah tadi berkata kepada Rasulullah, atas perkara apa kami berbaiat kepadamu wahai Rasulullah? Ya, atas perkara apa kami harus berbaiat kepadamu wahai Rasulullah? Faqala, maka kemudian Rasulullah pun menjawab, ala sam'i wa ta'ah fin nasyat wal kasal. Yang pertama, untuk senantiasa mendengar dan taat dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan malas. Ya, jadi dalam keadaan apapun mereka harus mendengar dan taat. Kemudian yang kedua, wa 'alan nafaqah fil usri wal yusri. Yang kedua, berbaiat untuk mencurahkan hartanya, menginfakkan hartanya baik ketika keadaan lapang maupun keadaan sempit. Ya. Kemudian yang ketiga, walal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian yang berikutnya, wala an taqumu fillah wala ta'khudhuhum fillahi laumatul laim. Untuk beristiqomah karena Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan karena Allah Subhanahu wa taala pula untuk tidak terpengaruh celaan para pencela. Ya, agar mereka tidak terpengaruh dengan celaan orang-orang yang benci kepada Islam. Untuk senantiasa mereka bisa istiqomah di atas agama Allah. Kemudian berikutnya, wala antan suruni idza qadimtu ilaikum wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Dan perkara berikutnya, Rasulullah SAW mengambil baiat mereka agar mereka menolong Rasulullah SAW. Ya. Di sini Rasulullah mengatakan agar kalian menolongku ketika kelak aku datang kepada kalian. Ya, ketika nanti Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan agar kalian membelaku sebagaimana kalian membela diri-diri kalian sendiri atau istri-istri kalian maupun anak-anak kalian. Ya. Maka kalau kalian melakukan semua ini, walakumul jannah, maka kalian berhak mendapatkan surga. Maka itu perkara-perkara yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, di mana kaum muslimin
dari penduduk Madinah tadi diminta untuk berbaiat di atas perkara-perkara tersebut. Kemudian dalam riwayat yang lainnya ditambahkan di sini wa fi riwayatin an Ubadah, dan dalam sebuah riwayat dari sahabat Ubadah yaitu Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu yang disebutkan tambahan bay'nahu ala an la nunazi'al amra ahlahu, kami berbaiat kepada beliau agar kami tidak menentang satu urusan atau perintah terhadap ahlinya. Artinya tidak boleh memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, orang-orang yang mereka sudah diberi wewenang untuk mengurusi urusan kaum muslimin. Ini perkara-perkara yang menjadi kandungan baiat Aqabah yang kedua. Kemudian fa akhadha bi yadihi sallallahu alaihi wasallam Al-Barra ibnu Ma'rur. Kemudian Al-Barra ibnu Ma'rur memegang tangan Rasulullah. Ya, wa qala, kemudian beliau mengatakan, "Na'am." Baik wahai Rasulullah, "Wallazi ba'atsaka bil haqq." Demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. La namna'annaka mimma namna'u anhu azrana. Sungguh kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi orang-orang yang kami cintai. Kemudian fabaya'na wa fanahnu wallahi abna'ul harab. Baik, fabaya'na fanahnu wallahi abna'ul harab wa ahlul halqah. Ay as-silah warathnaha kabiran an kabirin. Maka baiatlah kami wahai Rasulullah, karena sungguh demi Allah kami adalah orang-orang yang pandai berperang dan mahir dalam menggunakan persenjataan. Ya, kami memiliki kemampuan untuk berperang. Ya, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami siap untuk berperang membela agama Allah. Ya, kami memiliki kemampuan untuk berperang dan kami mahir dalam menggunakan persenjataan, yang mana kami mewarisi semua ini dari leluhur kami. Jadi penduduk Madinah memang dikenal mereka itu pandai berperang. Nah, kemarin kita sebutkan bagaimana suku Khazraj dan suku Aus mereka seringkali berperang antara satu dengan yang lain. Ya. Mereka seperti itu, mereka dari dulu memang sering melakukan peperangan, ya, suka berperang. Maka peperangan itu merupakan suatu hal yang biasa mereka lakukan. Ya. Adapun dahulu mereka melakukannya karena fanatisme golongan. Ya. Adapun ini yang akan mereka lakukan adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka semakin bersemangat karena mereka yakin apa yang mereka bela adalah kebenaran. Kemudian faqata'ahu Abul Haytham Ibnu Taihan qailan, kemudian tiba-tiba salah seorang kaum muslimin dari penduduk Madinah tadi bernama Abul Haytham Ibnu Taihan, beliau menyela pembicaraan antara Rasulullah dan Al-Barra tadi. Ya, di mana beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bainana wa bainar rijali hibalan ay uhudan wa rawabit." Wahai Rasulullah, sesungguhnya antara kami dengan mereka, yaitu kaum Yahudi maksudnya di sini, kaum Yahudi yang tinggal di kota Madinah, kami memiliki perjanjian. Ya, antara kami dengan mereka orang-orang Yahudi ada perjanjian damai. Ya. Wa inna qata'uha, dan sungguh kami akan memutus perjanjian tersebut. Ya, kami akan membatalkan perjanjian tersebut. Fahal asaita in nahnu fa'alna dzalik thumma adharaka Allahu an tarji'a ila qaumika wa tad'una. Ya. Maka di sini Abul Haytham Ibnu Taihan ingin memastikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka berbaiat. Ya. Kalau seandainya nanti kami sudah memutus perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi tadi, apakah kemudian engkau ketika mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, engkau mendapatkan kemenangan dari Allah, apakah engkau nanti akan kembali lagi kepada kaum dan akan meninggalkan kami? Ini yang dipastikan oleh Abul Haytham Ibnu Taihan. Jadi nanti kalau seandainya Rasulullah kemudian mendapatkan pertolongan dari Allah, kemudian dakwah beliau akhirnya bisa mendapatkan
kemudahan, ya tersebar dakwah Islam, apa kemudian Rasulullah akan kembali kepada kaumnya, kembali ke Mekah, kembali ke Mekah bersama orang-orang Quraisy. Ya. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun tersenyum mendengar ucapan Abul Haytham tadi. Wa qala, kemudian Rasulullah mengatakan balidam waddam wal hadam al hadam. Bahkan darah harus ditebus dengan darah dan kehancuran pun ditebus dengan kehancuran. Ana minkum wa antum minni. Aku bagian dari kalian dan kalian pun bagian dariku. Wa haribu man harabtum wa usalimu man salamtum. Aku akan memerangi siapapun yang memerangi kalian, dan aku akan berdamai dengan siapapun kalian berdamai. Akhirnya Rasulullah SAW memastikan bahwasannya beliau tidak akan meninggalkan orang-orang Madinah, tidak akan meninggalkan kaum Ansor ketika beliau sudah hijrah ke Madinah nanti. Dan ini yang beliau sepakat, yang beliau lakukan, ya, hingga akhir hayat beliau. Beliau tidak lagi kembali ke kota Mekah, beliau tetap tinggal di Madinah hingga beliau wafat. Kemudian wa fi hadhihi al-lahdhah al-hasimah taqaddama al-Abbas ibnu Ubadah ibnu Nadlah. Kemudian pada kesempatan yang singkat tersebut, kesempatan singkat yang sangat-sangat penting ketika itu, ya, salah seorang kaum muslimin, ya salah seorang dari di antara kaum muslimin penduduk Madinah tadi bernama Al-Abbas ibnu Ubadah ibnu Nadlah, ya, beliau maju dan berkata, hal tadruna ala ma tubayyuna hadzal rajul. Ya, di sini Al-Abbas ibnu Ubadah di sini mengatakan kalimat ini bukan karena beliau ragu untuk berbaiat kepada Rasulullah, tidak. Tapi beliau hanya ingin memastikan apakah memang kaum muslimin dari penduduk Madinah tadi mereka benar-benar siap untuk berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang besar, perkara yang berat yang harus mereka pikul nantinya. Ini tanggung jawab yang berat yang harus mereka tunaikan. Ya. Nah, ini orang-orang Arab memang seperti itu, karakternya. Ya, mereka tegas, ya, belak-belakan di depan. Jadi tidak main di depan kelihatan baik-baik saja, di belakang menggunjing, ya. Hanya berbicara di belakang. Tidak seperti itu, ya. Untuk orang-orang Arab, mereka memiliki kepribadian yang tegas. Kalau tidak ya tidak. Ya kalau iya iya, kalau tidak tidak. Maka di sini Al-Abbas ibnu Ubadah mengatakan, apakah kalian tahu wahai kaum muslimin, atas apa kalian akan berbaiat kepada lelaki ini? Maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tubayyunahu ala harbil ahmar wal aswad minan nas. Sungguh kalian akan berbaiat kepadanya untuk memerangi manusia, baik kulit hitam maupun kulit putih. Ya. Kalian akan memerangi manusia. Ya. Kalian harus siap untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahmar di sini maksudnya adalah penduduk atau kaum Romawi. Ya, kaum Romawi. Al-Aswad kaum dari negeri Afrika. Ya, maksudnya kalian harus siap untuk berperang dengan siapapun itu, dengan bangsa manapun, untuk membela agama Allah. Fa in kuntum tarawna annakum idza nahakat amwalukum musibah wa asrafukum qatalan aslamtumuhu faminal an fa innahu khizyud dunya wal akhirah. Maka apabila kalian menganggap, apabila nanti harta kalian habis untuk berjihad, untuk membela agama Allah, itu kalian anggap sebagai sebuah musibah. Dan ketika orang-orang mulia di antara kalian terbunuh, itu kalian anggap sebagai sebuah musibah. Maka semenjak sekarang, apa yang akan kalian lakukan itu adalah kehinaan di dunia dan di akhirat. Apabila kalian memiliki pemikiran seperti ini, maka artinya mundurlah dari semenjak sekarang.
Kalau kalian tetap maju untuk berbaiat, maka justru kehinaan di dunia dan di akhirat yang akan kalian dapatkan. Kalian harus benar-benar siap untuk mengorbankan apapun yang mereka miliki untuk Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum tarawna annakum wafuna ala nahkatil amwal wa qatlil ashraf fakhudhuhu. Akan tetapi apabila kalian memandang bahwasannya kalian bisa memenuhi janji kalian, dengan konsekuensi bahwasannya kalian akan kehilangan harta kalian atau orang-orang mulia di antara kalian akan terbunuh, maka teruskanlah, berbaiatlah. Fahuwa wallahi khairud dunya wal akhirah. Karena itu demi Allah lebih baik. Karena itu demi Allah merupakan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka ini yang ditegaskan kembali oleh Al-Abbas ibnu Ubadah. Kemudian mendengar ucapan Al-Abbas tadi, kaum muslimin dari penduduk Madinah tadi mengatakan, fa inna na'khudhuhu, sungguh kami akan berbaiat, kami benar-benar akan melakukannya, ala musibatil amwal wa qatlil asraf, famaluna bidzalik ya Rasulullah, famalana bidzalik ya Rasulullah. Kami akan tetap berbaiat dengan konsekuensi, dengan resiko kami akan kehilangan harta kami, dan kami mungkin akan kehilangan orang-orang mulia di antara kami. Tetap kami akan berbaiat. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, famalana bidzalika ya Rasulullah, maka apa yang akan kami dapatkan dengan semua itu wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah pun menjawab, al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Qalu, kemudian mereka pun mengatakan, ibsat yadak, bentangkanlah tanganmu wahai Rasulullah, agar mereka bisa berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabasata yadahu, kemudian Rasulullah pun mengedepankan tangan beliau, ya. Beliau membentangkan tangan beliau, faqamu liyubayyuhu. Kemudian mereka pun mulai berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Ya. Fa akhadha bi yadihi As'ad ibnu Zurarah. Kemudian di sini sebelum mereka mulai berbaiat, ada satu lagi dari kalangan mereka yang bernama As'ad ibnu Zurarah. Kita masih ingat beliau, As'ad ibnu Zurarah, yang kemarin sudah berbaiat dari baiat yang pertama, ya. Dari kesempatan yang pertama beliau datang, ya, dari awal 6 orang saja dari penduduk Madinah yang datang di situ, diantaranya As'ad ibnu Zurarah. Kita kemarin sebutkan kisahnya ketika beliau juga membantu Mus'ab ibnu Umair untuk menyebarkan Islam di Madinah, ya. Dari sini sebelum kaum muslimin dari penduduk Madinah tadi mulai berbaiat kepada Rasulullah, As'ad menyela lagi, ya. Ruwaidan ya ahla Yathrib, sebentar, tunggu dulu wahai ahlu Yathrib, wahai penduduk Yathrib, ya, wahai penduduk Madinah. Inna lam nadrib ilaihi akbadal ibil illa wa nahnu na'lamu annahu Rasulullah wa anna ikhrajahu al-yawm mufaraqatal arab kafah wa qatla khiyarikum wa an ta'uddakum as-suyuf fa imma antum tasbiruna ala dhalika fakhudhuhu wa ajrukum 'ala Allah wa imma antum takhafuna min anfusikum khifatan fadharuhu fa huwa a'dharu lakum indallah. Jadi As'ad bin Zurarah mengatakan, pelan-pelan, sebentar wahai orang-orang Yathrib. Kita tidak tergesa-gesa untuk melakukannya kecuali kita mengetahui bahwasanya dia adalah Rasulullah dan diutusnya dia pada zaman ini untuk keluar, artinya untuk memerangi bangsa Arab yang musyrik, yang di atas kesyirikan, serta resiko terbunuhnya orang-orang terbaik di antara kalian, dan juga terbunuhnya kalian oleh pedang-pedang. Maka bisa jadi kalian mau bersabar terhadap itu semua, maka lakukanlah, dan pahala kalian ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi kalian benar-benar merasa takut, khawatir terhadap diri kalian, maka silahkan tinggalkan laki-laki ini dan dia akan mintakan uzur bagi kalian kepada Allah. Jadi di sini As'ad bin Zurarah ingin kembali memastikan kepada kaum muslimin. Tapi kemudian tetap kaum muslimin dari penduduk Madinah tadi, mereka tetap yakin untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya As'ad, amti anna yadak, wahai As'ad, singkirkan tanganmu. Wallahi la nadharu hadhihi al-bai'ah wa la nastaqiluha
demi Allah kami tidak akan meninggalkan baiat ini dan kami tidak akan membatalkannya. Ya. Lihat bagaimana keteguhan kaum muslimin ketika itu. Faqamu ilaihi rajulan wa baya'uhu, kemudian mulailah satu persatu berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Asad ibnu Zurarah wa awwalul mubayyi'in ala arjahil akhwal, dan sahabat As'ad ibnu Zurarah sendiri yang pertama kali berbaiat kepada Rasulullah. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun amma bai'atul mar'atain fakanat qaulan biduni musafahah. Adapun dua wanita tadi ya, yang kita sebutkan tadi, Nasibah dan juga Asma, keduanya berbaiat kepada Rasulullah tanpa berjabat tangan, hanya dengan ucapan ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahramnya, dan memang ini dilarang dalam agama Islam ya. Di antaranya beliau pernah mengatakan, inilah usafihun nisa, aku tidak berjabat tangan dengan wanita, maksudnya wanita yang bukan mahram beliau ya. Inilah Islam seperti ini. Rasulullah saja melakukan seperti ini. Apa kemudian kita mengatakan Rasulullah melakukannya karena beliau khawatir dari syahwat misalnya, sedangkan orang-orang sekarang melakukannya karena mereka merasa aman dari syahwat? Siapa yang lebih bertakwa kepada Allah? Apakah kita ataukah Rasulullah SAW? Ya, sebagian ada yang mengatakan seperti itu. Tidak apa-apa kita berjabat tangan dengan wanita asalkan tidak ada syahwat, tanpa syahwat. Ya. Ini lihat Rasulullah SAW. Ini masalahnya bukan hanya terkait masalah tersebut. Ini perintah. Ini larangan dari Allah dan Rasulnya. Ya, ini larangan dari Allah dan Rasulnya. Ini yang kita lakukan. Ya. Lihat peristiwa baiat yang sangat penting saja ketika itu Rasulullah tidak berjabat tangan dengan kedua wanita muslimah tadi. Ya. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelahnya di sini masih disebutkan ya, kita lanjutkan sedikit. Setelah Rasulullah SAW berbaiat atau membaiat 75 penduduk Madinah tadi ya. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk 12 orang pemimpin ya, untuk masing-masing kaumnya ya, 12 orang pemimpin untuk menjadi pemimpin bagi masing-masing kaum mereka di Madinah. Maka ditunjuklah 9 orang dari Khazraj dan 3 orang dari Aus ya. Mereka yang ditunjuk adalah yang pertama Sa'ad ibnu Ubadah, kemudian yang kedua As'ad ibnu Zurarah, ketiga Sa'ad ibnu Rabi, kemudian yang keempat Abdullah ibnu Rawahah ya. Ini nama-nama yang terkenal ya. Kita akan tahu bagaimana perjuangan mereka yang luar biasa terhadap Islam nantinya. Kemudian yang kelima Rafi' ibnu Malik, yang keenam Al-Barra ibnu Ma'rur, yang ketujuh Abdullah ibnu Amr ibnu Haram, yang kedelapan Ubadah ibnu Samit, yang kesembilan Al-Munzir ibnu Amr ya, ini dari Khazraj tadi. Kemudian yang 3 dari Aus, mereka adalah Usaid ibnu Hudair, kemudian Sa'ad ibnu Khaythamah, dan yang terakhir adalah Rifa'ah ibnu Abdul Munzir, atau ada yang mengatakan Abul Haytham ibnu Tayyihan ya. Maka ini 12 pemimpin yang diangkat oleh Rasulullah SAW, yang mereka nanti akan bertanggung jawab atas kaumnya di Madinah, artinya untuk menyebarkan Islam di kaumnya ya, serta mengurusi urusan-urusan kaumnya di Madinah nanti sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika setelah terjadi peristiwa baiat tadi ya, kemudian akhirnya mereka pun kembali ke pemukiman atau tempat mereka beristirahat tadi, jadi dekat Aqabah, atau tidak, peristiwanya di dekat Aqabah ya tadi, perkemahannya bukan berarti di tempat yang lain. Adapun peristiwanya di sini dilakukan di dekat Aqabah, tapi tidak disebutkan di mana mereka beristirahat. Maka ketika kaum muslimin hendak membubarkan diri
untuk kembali ke pemukiman mereka tadi, maka tiba-tiba ada salah satu syaitan yang menyeru, ya, berteriak kepada penduduk Makkah. Ya. Nah, ini syaitan tentunya tidak suka dengan peristiwa ini. Kemudian ketika itu salah seorang syaitan yang mendengar peristiwa tersebut, dia berteriak dengan suara yang sangat lantang. Dia mengatakan, ya ahlal akhashab al-manazil, hal lakum fi Muhammad was-saba ma'ahu qad istama'u ala harbikum. Wahai penduduk Mekah, ya. Wahai orang-orang yang berada di kemah-kemah, wahai penduduk Mekah, apakah kalian tidak ada urusan dengan Muhammad dan juga orang-orang yang murtad bersamanya? Ya. Orang-orang yang keluar dari agama kesyirikan masuk Islam. Ya. Ini padahal tadi kan kaum muslimin berupaya untuk diam-diam bertemu dengan Rasulullah. Tapi ada syaitan yang tidak suka kemudian berteriak, ya, untuk memberitahu kepada penduduk Mekah ketika itu. Mereka telah bersepakat untuk memerangi kalian. Ya. Akhirnya ini didengar oleh penduduk Mekah, orang-orang Quraisy. Ya, teriakan syaitan ini. Tapi kemudian Rasulullah SAW membalas ucapan syaitan tadi, ama wallahi ya aduwallah la tafarraghanna lak. Ketahuilah demi Allah wahai musuh Allah, sungguh aku akan berurusan denganmu nanti. Inilah lihat bagaimana syaitan, ya, dan bala tentaranya berjuang untuk berupaya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian karena ada ucapan atau seruan tadi, teriakan syaitan tadi, akhirnya penduduk Makkah pun mendengar hal tersebut. Maka di pagi harinya beberapa orang Quraisy mendatangi kemah-kemah orang-orang Yathrib tadi, penduduk Yathrib tadi, penduduk Madinah yang datang ke Mekah tadi, untuk menanyakan kebenaran berita yang mereka dengar tadi. Ya, yang mereka dengar dari teriakan syaitan, yang berteriak. Akan tapi kemudian kaum musyrikin, ya, orang-orang musyrik dari penduduk Madinah tadi, karena mereka tidak tahu apa peristiwa yang terjadi antara saudara mereka dari kaum muslimin yang berbaiat kepada Rasulullah, akhirnya mereka mengatakan itu berita batil, tidak ada kebenaran padanya. Itu hanya berita yang batil. Maka kemudian orang-orang Quraisy pun mempercayai ucapan kaum musyrikin Yathrib tadi, dan mereka pun akhirnya menganggap bahwasannya memang berita tersebut adalah berita yang batil. Akan tapi kemudian ketika penduduk Yathrib tadi hendak kembali ke Madinah, akhirnya karena beberapa hal orang-orang Quraisy pun mengetahui bahwasannya kabar yang mereka terima itu adalah benar adanya. Hingga akhirnya kemudian mereka berhasil menangkap Sa'ad ibnu Ubadah dan Al-Munzir ibnu Amr. Ya, kemudian mereka mengikat, memukul, dan menyiksa keduanya. Hingga kemudian keduanya pun dibebaskan oleh Al-Mut'im ibnu Adi dan Al-Harith ibnu Harab. Yang keduanya penduduk Mekah, ya. Keduanya ini penduduk Mekah. Keduanya ini menolong Sa'ad ibnu Ubadah dan Al-Munzir ibnu Amr karena dahulu keduanya juga pernah ditolong oleh Sa'ad ketika kafilah dagang mereka berada di kota Madinah. Ya. Intinya ketika itu Sa'ad ibnu Ubadah dan Al-Munzir ibnu Amr bisa diselamatkan, dibebaskan dari tawanan orang-orang Quraisy. Setelahnya kemudian mereka pun menyusul sahabat-sahabat mereka yang lainnya untuk kembali ke kota Madinah. Akhirnya mereka pulang ke kota Madinah dalam keadaan selamat, dan mereka mulai mempersiapkan kedatangan Rasulullah dan kaum muslimin lainnya dari kaum muhajirin untuk hijrah ke kota Madinah. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah ini nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk bab yang sangat penting, yaitu hijrahnya kaum muslimin ke kota Madinah. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.